Ada kembali di Breaking News awal Ramadan 1445 Hijriah pemirsa, dan kita akan sekarang pantau pemantauan hilal yang ada di sejumlah daerah. Kita akan sapa rekan-rekan kita. Pertama ada Syahril Mindip dari Pantai Lampu 1 Merauke. Selamat sore Bang Syahril. Dan yang kedua ada juga ada Bang Ismail Sangaji dari Ternate. Ya, Bang Syahril terlebih dahulu. Bang Syahril, silakan Bang. Ini bagaimana persiapan pemantauan hilal di Pantai Lampu 1 Merauke? Yang kedua, ya, kembali ya, ini bersama saya di sini sedang tim dari Ruqyatul Awal Hilal Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Pantai Lampu 1, tepatnya di Merauke Pantai Lampu 1, sedang diadakan pemantauan hilal dari beberapa stakeholder terkait, dari MUI, dari Kementerian Agama Provinsi Papua, dari PHBI, dari Kantor Pengadilan Agama. Dan saat ini saya berada dengan Bapak Herlambang, Kepala Geofisika Jayapura. Ya, mungkin bisa langsung disapa dengan Pak Herlambang. Ya, selamat sore Pak Herlambang, bisa mendengar suara saya Pak? Selamat sore Pak, selamat sore. Iya. Dengar jelas Pak. Bisa dengar jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Bisa ya Pak ya? Oke, Pak Herlambang, ini kan pemantauan hilal dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Sejauh ini kalau untuk di Merauke sendiri Pak, persiapannya seperti apa di sana Pak? Ya, kami laporkan bahwa kami dari tim BMKG ada 2 tim Pak, dari Stasiun Geofisika Jayapura, dari Balai Wilayah 5, dan dari Provinsi Papua. Ada 3 tim, dari 2 dari BMKG. Oke, kalau sejauh ini Pak Demikian, Pak. Syahril, kalau untuk BMKG kan mungkin sudah punya prediksi dan juga sudah punya metode sendiri, walaupun misalnya tidak melihat hilal. Sejauh ini kalau dari BMKG di sana Pak, perkiraannya masuk di tanggal 11 atau tanggal 12 Maret Pak, 1 Ramadan. Ya Pak, kami bacakan aja Pak datanya Pak. Jadi kami, saya Herlambang Huda, Kepala Stasiun Geofisika Jayapura. Pada saat sekarang ini kami mengamati hilal awal Ramadan di Lampu 1 dengan koordinat minus 8,82 bintang selatan, 140,38 bukit timur. Untuk waktunya menggunakan waktu 17.58 UTC Pak, itu 9. Artinya kita 9 jam lebih dulu dari kita ada UTC. Untuk konjungsi berada pada 18.00.18, waktu terbenam matahari 17.54.17, waktu terbenam bulan 17.54.50, azimut matahari 265.983, azimut bulan 264.024. Yang penting ini Pak, ketinggian hilal minus 0,117 derajat. Jadi hilal masih di bawah Pak. Kemudian untuk elongasi 1,96 derajat per bulan minus 1 jam 53 menit 59 detik. Jadi waktu umur bulannya masih minus, belum memasuki bulan baru. Lag-nya 0,4 menit dan fraksi iluminasi bulan 0,00% Pak. Ini catatan dari BMKG Pak, secara perhitungan seperti itu Pak. Ya, baik Pak Herlambang, terima kasih Pak informasinya dari Merauke, dan kita sekarang langsung bergabung juga dengan rekan kami yang ada di Ternate. Selamat sore Ismail. Ya, Ismail, jika di tempat Anda sekarang, Ismail, bagaimana persiapan yang di layar? Oke, sekarang sudah ada Bang Ismail di sana. Bang Ismail, kalau untuk di sana persiapan pemantauan hilal seperti apa, Bang? Baik. Bang Ismail, mohon maaf Bang Ismail, bisa didekatkan mikrofonnya karena suaranya kurang terdengar, Bang. Iya, Bang Ismail. Audio masih belum terdengar, Bang Ismail.
Baik, pemirsa kita akan perbaiki komunikasi kami dengan Ismail Sangaji dari Ternate. Nanti kita akan kembali ke Ismail. Sementara itu kita akan coba menghubungi rekan kami yang ada di daerah lain. Karena memang hari ini pemirsa, sejauh ini beberapa lokasi juga telah mempersiapkan pemantauan hilal. Dan kita akan langsung menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan Nana Jamal di sana. Selamat sore, Nana. Bagaimana Nana terkait dengan pemantauan hilal di Makassar hingga sore hari ini? Iya, selamat sore Bremana dan juga pemirsa. Saat ini untuk lokasi pemantauan di Kota Makassar sendiri adalah di rooftop GTC Kota Makassar yang memang sudah sering menjadi lokasi untuk pemantauan. Untuk persiapannya sendiri memang ini sudah sibuk sejak siang hari tadi, dan dari tim pemantauan hilal ini juga sudah mengantisipasi karena melihat bagaimana kemudian cuaca yang ada di Kota Makassar beberapa hari belakangan ini, dan juga terlihat bagaimana kemudian cuaca dan juga langit Kota Makassar ini sangat mendung. Bahkan dari lokasi kami melakukan pemantauan hilal ini sendiri juga terdengar beberapa kali himbauan dari pemerintah Kota Makassar yang melakukan penjagaan di sekitar Pantai Losari agar tidak terlalu dekat dengan daerah pantai karena melihat bagaimana kemudian ketinggian ombak saat ini. Dan kembali lagi untuk mengetahui bagaimana pemantauan hilal yang ada di Kota Makassar untuk saat ini, memang sudah terlihat sibuknya bagaimana tim pemantauan, dan untuk melihat ataupun juga mengetahui bagaimana tinggi hilal dari Kota Makassar ini sendiri belum bisa kami informasikan. Namun dari data hisap atau metode hisap yang kemudian dilakukan dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar ini menyebutkan sudah positif karena sudah berada di titik 0,21 derajat atau melebihi 0 derajat dari yang seharusnya. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, Bremana dan juga pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Jamroni selaku Kepala Bidang Observasi BMKG wilayah 4 Kota Makassar untuk mengetahui lebih jelasnya lagi bagaimana kemudian persiapan dan sudah sejauh mana atau apakah hilal sudah terlihat saat ini. Pak Jamroni, selamat sore. Apakah hilal saat ini sudah bisa terlihat, Bapak? Kalau saat ini belum ya. Jadi pengamatan hilal itu nanti efektifnya sekitar jam 18.20 untuk wilayah Kota Makassar, yaitu sekitar kurang lebih setengah 7 nanti adalah waktu gurubnya itu nanti. Waktu terbenamnya bulan di ufuk. Melihat bagaimana kemudian kondisi cuaca saat ini, apakah ada perlengkapan atau peralatan yang berbeda Bapak yang disiapkan untuk melakukan pemantauan hilal? Iya, dari BMKG sendiri bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 2 teropong. Satu yang disiapkan oleh BMKG wilayah 4 yang bermerek Pixen, demikian juga yang disiapkan oleh stasiun geofisika Goa yang ada di Makassar juga menyiapkan 1 teropong. Kemudian kita lihat teman-teman dari LDII, kemudian dari ormas-ormas Islam lainnya, dan juga tim amatir Royatul Hilal juga sudah bersiap dengan alatnya masing-masing untuk pengamatan hari ini yang dilaksanakan di rooftop Mall GTC Kota Makassar. Bapak, sebelumnya disebutkan bahwa berdasarkan metode hisap bahwa hilal saat ini sudah melewati 0 derajat, Bapak. Ini apa maksudnya, Bapak? Iya, jadi berdasarkan metode hisab atau perhitungan, biasanya mereka menggunakan disebut metode wujudul hilal. Biasanya teman-teman kita dari Ormas Muhammadiyah, kalau misalnya sudah positif meskipun itu di atas 0, maka dia katakan sudah positif di atas ufuk. Itu yang disebut wujudul hilal, sudah wujud, sudah positif. Tapi kemudian ada juga yang kita laksanakan hari ini adalah metode imkanur ru'yah, yaitu kita mengamati apakah bisa teramati atau tidak hilal tersebut. Nah, pemerintah membuat suatu kriteria disebut dengan kriteria MABIMS, yaitu kriteria penampakan dari visibilitas hilal itu yang disepakati oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, disebut MABIMS, dengan kriteria harus di atas 3 derajat ketinggian hilalnya, ketinggian bulannya, dan sudut elongasi sekitar 6,4 derajat. Demikian untuk kriteria MABIMS-nya. Oke, jadi dari hasil pemantauan tersebut ini belum bisa dikatakan positif bahwa 1 Ramadan akan jatuh besok ya Bapak pada tanggal 11 Maret 2024? Iya betul. Keputusan tetap dari pemerintah pusat melalui
Badan Hisab Ruqyat di Jakarta ya, Kementerian Agama, yaitu dengan sidang isbat. Tapi memang kalau kita melihat dari peta bulan yang dirilis oleh BMKG sendiri, maka nilai positif itu kita di Kota Makassar sudah positif 0,2, tapi di wilayah seperti Maluku Utara dan Papua itu masih negatif. Jadi kemungkinan ya, ini menurut saya daerah Indonesia masih ada yang negatif untuk hari ini. Baik, terima kasih Pak Jamboni. Dan pemirsa, untuk pemantauan ini sendiri juga bisa terlihat bagaimana kemudian kesibukan daripada tim pemantau ini, karena memang kita sedang bersiaga dengan cuaca buruk untuk bisa melakukan pemantauan. Namun kami juga dari Makassar masih akan terus untuk melaporkan bagaimana kondisi dan hasil pemantauan Rukyatul Hilal dari Kota Makassar. Demikian Bremana. Nana, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Mall GTC Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi sebelumnya pemirsa kami juga sudah terhubung dengan Syahril dari Merauke, dan kini kita akan mencoba langsung menghubungi rekan kami Ismail Sangaji yang tadi sempat terkendala dari Ternate. Selamat sore Ismail, apa sudah bisa mendengar suara saya dari studio? Dengar Pak. Oke, Ismail, silakan dengan laporan Anda bagaimana persiapan pemantauan hilal di Ternate. Selamat sore dengan baik. Kita sudah terhubung dengan salah satu petugas BMKG di Ternate. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Bisa dengar suara kami di studio, Pak? Selamat sore Pak Gede. Selamat sore Bapak. Ya, baik Pak Gede, kami sudah bisa mendengar suara Anda Pak Gede. Pak Gede, bagaimana kalau di Ternate Pak sejauh ini BMKG memantaunya Pak? Apakah persiapannya sudah berjalan dengan cukup lancar untuk pemantauan hilal sore hari ini? Iya Pak, bisa diinformasikan, kami juga akan siapin dari situ untuk memastikan alam dan memantau hilal hari ini berjalan dengan baik dan sudah kita standby dari sekarang. Ya, Pak Gede, kalau sejauh ini Pak, kalau tim yang ada di Ternate sudah ada berapa tim yang nanti bersiap untuk memantau hilal Pak? Kalau di Ternate itu ada banyak tim Pak, dari Kemenat, dari Wali Kota, dari universitas juga. Ya, saya kalau di sini timnya adalah dari Sekda, dari Kepala Kemenat Provinsi Maluku Utara, dari Pengadilan Agama Kota Ternate, dari universitas, dari Kepala Stasiun RI dan Ormas Islam di Kota Ternate, Pak. Baik. Kalau untuk alat Pak yang digunakan untuk pemantauan hilal sore hari ini, ada berapa alat dan alatnya apa saja Pak? Alat yang dipakai pantau hilal hari ini adalah teleskop dari BMKG Pak. Ada satu alat dan itu sudah fungsi sudah siap untuk melakukan pengamatan sore hari ini Pak. Oke, Pak Gede, kalau untuk cuaca yang ada di sana Pak, sejauh ini cerah atau mendung? Apakah mengalami kendala nantinya ketika pemantauan hilal sore hari ini Pak? Cuaca pada hari ini bisa terlihat di sebelah barat itu berawan Pak. Kemungkinan untuk melihat hilalnya agak susah. Oke, baik. Tapi sejauh ini Pak dari BMKG apakah sudah memang memprediksi dengan perhitungan hisab seperti itu terkait dengan Ramadan 1 Ramadan ini kapan Pak? Apakah tanggal 11 atau tanggal 12 Pak? Kalau menurut perhitungan dari BMKG, perhitungannya ketinggian hilal sekarang ini masih minus Pak. Itu artinya kita tidak akan bisa melihat hilal hari ini. Jadi nanti hasil dari pemantauan hilal hari ini kita akan sampaikan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti akan ada sidang isbatnya Pak. Kalau sekarang masih minus, kemungkinan puasanya mulai tanggal 12 ya Pak. Oke,
Oke, dari BMKG tanggal 12. Tapi kalau untuk dari pihak-pihak lain apakah juga sama Pak? Misalnya dari pihak Kemenak ataupun yang ada di sana selain dari BMKG Pak? Yang kita bersama-sama mengadakan pengamatan di sini dari Kemenak Provinsi Maluku Utara, dari Kemenak Kota Ternate, dari Pak Wali Kota juga akan ikut hadir di sini untuk sama-sama melaksanakan pengamatan hilal sore hari ini. Oke, baik. Pak Gede, terakhir Pak, ini terkait dengan pemantauan tahun ini, apakah ada yang berbeda ataupun mungkin bagaimana persiapannya Pak mengantisipasi cuaca yang mungkin hari ini kurang mendukung untuk pemantauan hilal? Iya, untuk pengamatan hari ini walaupun nanti hujan lebat atau bagaimana berawan, kita tetap bisa mengadakan pengamatan hilal Pak, karena kita sudah punya gedung di sini beratap, jadi kalau cuaca kurang mendukung kita masih bisa mengadakan pengamatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede dari BMKG dari wilayah Ternate sudah bersiap-siap juga memantau hilal di sana. Tadi ada juga rekan kami Nana Jamal dari Makassar dan juga Syahril Midip dari Merauke. Terima kasih dan selamat melakukan pemantauan hilal sore hari ini. Dan pemirsa, selanjutnya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini menanggapi pernyataan Muhammadiyah di mana perbedaan penentuan awal puasa antara NU dan juga Muhammadiyah sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai dengan keputusan pemerintah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan juga hari raya Idul Fitri.